Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ternak ruminansia. Jadi, hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan, atau bisa disebut herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Jadi fase yang pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Dan fase yang kedua yaitu ketika rumen sudah penuh. Hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Jadi terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, esofagus atau yang disebut kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan, sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulase. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama, rumen atau bisa disebut perut besar. Fungsi rumen yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua, retikulum atau bisa disebut perut jala. Fungsi organ retikulum yaitu sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga, omasum atau bisa disebut perut buku. Fungsi omasum adalah membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang terakhir, abomasum atau bisa disebut perut masam. Fungsi organ abomasum yaitu untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Dan yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.